pemateri kita yaitu Dr. Latifah Putri Fauzia, serta para panitia dan partisipan yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PT Yapindo Jaya Abadi yang telah bekerja sama dengan kami menyelenggarakan acara ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri saya, yaitu Helena Azris, mahasiswi FK Universitas Andalas yang juga sebagai staf MEP wilayah ISMKI wilayah 1. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator saya sendiri yang sedang berlangsung. Yang kedua, yaitu pengenalan materi. Yang ketiga, penyampaian materi dengan judul parasitologi. Dan yang keempat, yaitu big time. Yang kelima, melanjutkan penyampaian materi. Yang keenam, sesi diskusi. Yang ketujuh, sesi penutupan. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu pengenalan materi. Izinkan saya membacakan CV pemateri pada hari ini. Yaitu di sini kita pematerinya yaitu bisa teman-teman lihat sendiri, di mana di sini kita pematerinya yaitu oleh dokter di mana di sini oleh dokter Latifah Putri Fauzia, di mana akan menyampaikan kelas parasitologi. Nah, di mana di sini riwayat pendidikan beliau yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, di mana beliau profesi dokternya itu Desember 2017 dengan meraih IPK 3,83 atau 4, dan di sini disebut dengan cum laude. Lalu beliau juga mengikuti pendidikan di School of Medicine Kobe University dalam program elektif pada Oktober sampai November 2016. Lalu beliau mengikuti program kepaniteraan klinik elektif di Departemen Bedah Saraf dan Kardiovaskular selama 4 minggu. Lalu beliau juga mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Sarjana Kedokteran pada Oktober 2015. Dengan judul skripsi beliau yaitu hubungan antara paparan asap pembakaran lilin batik dengan fungsi paru pengrajin batik tulis, dengan meraih IPK 3,9 atau 4, juga disebut dengan cum laude. Terus pelatihan yang pernah beliau ikuti yaitu pada Februari 2020 dengan judul Advanced Trauma Life Support atau ATLS. Lalu pada Juli 2019 pelatihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau HIPERKES. Pada Februari 2019 Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Lalu seminar pada Juli 2019 dengan judul The 28th International Physiology Seminar and Annual Meeting of Indonesian Physiology Society. Pada Juli 2019, beliau mengikuti simposium dengan judul Toward to the Next Generation of Epileptologists. Pada November 2018, beliau mengikuti simposium dengan judul Broad Review of Clinical Updates on Neurological Disorder. Pada Oktober 2017, beliau mengikuti International Conference on Translational Medicine and Health Societies. Lalu di sini publikasi beliau berupa Fauzia Latifah Putri et al. Ini adalah berupa jurnal beliau. Mungkin teman-teman bisa cari. Sekian dari CV pemateri. Baiklah, selanjutnya kita mungkin akan ada penyampaian materi dari pemateri kita kepada Dr. Latifah, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Dok. Oh ya, terima kasih kepada Helena. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bersedia mengikuti webinar pada malam ini dengan materi parasitologi. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini saya yang PPT-nya yang dari saya. Ya boleh dok, atau Iya, Dok. dari panitia dok? Kalau dari saya, sebentar. Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah dokter. Oh ya. Oke, langsung aja ya. Nanti yang akan kita bahas pada malam ini ada pengenalan dulu sedikit tentang parasitologi dasar. Kemudian nanti ada 13 macam penyakit yang ini diambilnya dari PPK ya, Panduan Praktik Klinis Dokter Umum. Dan ini memang yang diambil yang kebanyakan yang kompetensinya 4, karena kan kalau kompetensinya 4 itu dokter umum harus bisa dari pemeriksaan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, tata laksana, sampai edukasi. Edukasinya pun yang bersifat nggak cuma individu kepada pasien, tetapi juga kepada masyarakat. Karena kalau parasit ini kan dia kan menular, jadi nanti kita harus banyak edukasi juga kepada masyarakat untuk pencegahan penyakitnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama tentang taksonomi parasit. Mungkin udah pada tahu ya tentang taksonomi parasit kan kalau nama-nama parasit itu ada aturannya tersendiri. Jadi ada dibagi dua kata. Yang kata pertama itu dia genus, yang kata kedua adalah spesies. Kemudian kalau sesuai dengan binomial nomenklaturnya itu harus ditulis dengan istilahnya beda sendiri. Jadi kalau dalam hal ini saya dimiringkan. Kemudian kalau yang kata genusnya itu harus ditulis huruf besar, kapital. Kalau yang spesiesnya nggak usah. Kemudian kita tahu parasit ini dia ada klasifikasinya. Jadi dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, sampai spesies. Jadi misalnya si Ascaris lumbricoides ini, dia nama spesies. Nah, genusnya tadi Ascaris, kemudian dia family-nya Ascridae, ordonya Ascaridida, kelasnya Nematoda, filumnya Nemathelmintes, kingdomnya Animalia. Biasanya yang perlu kita tahu itu kelas sih. Kelas, kemudian nanti kalau genus spesies kan tahu sendiri dari namanya. Filum dan kelas. Oke, jadi parasit itu apa? Sebenarnya parasit itu kan organisme yang hidup baik di dalam atau nama lainnya endoparasit atau menumpang atau nama lainnya ektoparasit. Jadi bisa di dalam si inang atau host atau organisme lain atau juga bisa cuman di kulitnya aja kayak gitu. Dan dia itu mengambil nutrisi dari si hostnya atau inangnya tanpa memberikan keuntungan apapun gitu. Kalau endoparasit itu ya contohnya ya nanti yang akan kita bahas hampir sebagian besar adalah endoparasit. Jadi dia masuk ke dalam manusia itu sebagai hostnya, jadi masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan yang ektoparasit itu contohnya misalnya arthropoda, jadi kayak pediculosis, pediculus
kapitis. Jadi kutu itu kan dia cuma numpang di luar aja. Jadi dia cuma numpang di rambut manusia atau di organ kelamin manusia kayak gitu. Nah, kemudian dari ekto dan endo tadi, endo dibagi lagi. Ada yang obligat. Obligat itu dia yang hanya bisa hidup kalau ada inangnya, kayak gitu. Jadi hanya bisa hidup kalau dia menumpang pada organisme lain. Kalau dia berada di lingkungan luar, itu dia tidak bisa hidup. Contohnya adalah plasmodium. Plasmodium itu kan yang menyebabkan penyakit malaria ya. Kemudian fakultatif. Kalau fakultatif itu dia tidak harus dia masih bisa hidup di luar lingkungan luar kayak gitu. Jadi dia di dalam host bisa hidup, tetapi di lingkungan juga bisa hidup kayak gitu. Contohnya Acanthamoeba tuh. Kemudian eksidental. Eksidental ini dia sebenarnya bisa hidup di lingkungan, tetapi dia bisa secara tiba-tiba, maksudnya tidak selalu, tidak harus berada di dalam inang, tapi dia juga bisa hidup di dalam inang. Contohnya Echinococcus granulosis. Kemudian ada abran. Abran ini dia suka mengembara, jadi dia ya suka-suka dia aja gitu, mau di dalam inang atau mau di lingkungan kayak gitu. Misalnya Toxocara. Kemudian nanti yang akan kita bahas itu sebenarnya ada cabang-cabang parasitologi itu ada 3 besar yang biasanya dibahas. Yang pertama itu entomologi atau tentang serangga, jadi tentang kayak arthropoda tadi. Kemudian helmintologi atau cacing itu yang lumayan banyak ya, karena kalau parasit itu kan berdasarkan epidemiologi. Nah, kebetulan negara kita itu masih lumayan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit. Beda nanti kalau di negara barat itu udah beda lagi parasit-parasitnya, tetapi kebanyakan itu di negara yang masih berkembang. Kemudian ada protozoologi atau protozoa. Nah, tadi kan si parasit itu dia harus berada di dalam sebuah inang ya, atau host. Jadi hostnya ini tuh juga dibagi-bagi. Ada yang namanya definitive host. Jadi host definitif ini itu di mana si parasitnya itu akan mengalami perkembangan seksual di sana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia ada yang dua jenis kelamin, jantan dan betina, nanti dia akan istilahnya kawin di dalam tubuh hostnya, kemudian nanti bisa menghasilkan telur. Kalau yang hermaprodit ya udah nanti tinggal istilahnya dia akan kawinnya di dalam tubuh inangnya itu gitu. Kemudian ada intermediate host. Kalau intermediate host itu yang mengalami perkembangan aseksual. Jadi misalnya kan ada dari tahapan dari telur itu tuh nanti ada yang jadi larva dulu, baru kemudian jadi misalnya cacing dewasa kayak gitu. Nah, dari telur ke larva itu dia disebutnya perkembangan aseksual kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti di tempat di host intermediate. Kemudian reservoir host. Kalau reservoir host ini dia itu merupakan host yang spesifik. Jadi tetapi di dalam hostnya ini tuh tidak selalu terjadi perkembangan seksual maupun aseksual kayak gitu. Tapi si host reservoir ini bisa menularkan parasit kepada manusia lain atau misalnya hewan lain gitu. Kemudian parathenic host. Kalau parathenic host ini dia di hostnya ini nih tidak terjadi perkembangan apa-apa. Mirip kayak aseksual dan maksudnya tidak seperti yang definitive host maupun intermediate host.
Dan biasanya kayak cuma numpang aja, numpang tinggal. Dan dia juga biasanya tidak menularkan ke hewan lain atau ke manusia. Nah, kemudian hubungan host dengan parasit. Ya, sebagian besar parasitisme ya. Jadi kan ada 3 kan hubungan itu, ada komensalisme, ini harusnya mutualisme ya. Ini harusnya mutualisme. Nah, kalau mutualisme itu kan yang sama-sama saling menguntungkan. Sedangkan komensalisme itu yang satu diuntungkan, parasitnya diuntungkan, tetapi hostnya tidak dirugikan. Sedangkan yang parasitisme itu kan yang satu host parasitnya ya diuntungkan, hostnya dirugikan. Nah, nanti ada 2 jenis, jadi yang bisa menyebabkan penyakit dan yang hanya carrier. Jadi kalau yang bisa menyebabkan penyakit itu biasanya akan terjadi kerusakan pada host dan akan menimbulkan gejala-gejala kayak gitu. Sedangkan kalau carrier itu hostnya tetap terinfeksi parasit tapi tidak ada gejala klinis. Jadi orangnya sehat-sehat aja, tetapi dia bisa menularkan ke orang lain. Kemudian transmisi atau cara penularan parasit. Dari sumber infeksinya. Jadi yang bisa menularkan itu bisa manusia ke manusia, bisa melalui fekal oral biasanya. Kemudian dari hewan juga bisa. Nanti biasanya seperti taeniasis itu kan dari kita makan daging sapi atau daging babi yang tidak matang. Nah, itu kan juga bisa menularkan. Kemudian melalui vektor, itu ya misalnya malaria, terus filariasis, itu kan melalui perantara nyamuk sebagai vektor. Kemudian dari contaminated soil and water, itu juga masuknya seperti fekal oral ya, jadi kita tidak sengaja meminum atau makanan kita terkontaminasi dengan tanah atau air yang sudah ada mungkin telur cacingnya atau larvanya gitu, dan sumber-sumber yang lain. Sedangkan untuk modal transmisinya itu bisa oral, jadi tadi yang sudah saya bilang misalnya kebersihan tangannya kurang terjaga, jadi sebelum makan itu ternyata tangannya udah terkontaminasi dengan telur cacing. Nah, itu terus kita makan pakai tangan. Nah, itu bisa kita ketularan dari parasitnya itu. Kemudian penetrasi di kulit. Itu nanti contohnya kayak Strongyloides. Jadi dia akan biasanya larvanya itu akan masuk ke kulit gitu. Masuk ke tubuh melalui kulit. Kemudian seksual kontak. Ini misalnya trichomoniasis ya, Trichomonas vaginalis. Itu kan ditularkannya memang dari hubungan seksual. Kemudian autoinfeksi. Nah, ini itu misalnya Enterobius vermicularis. Kan dia itu banyak di dubur ya. Jadi kalau anak kecil itu biasanya sering, misalnya dia gatal, sering garuk-garuk pantat, kemudian habis itu lupa cuci tangan, terus habis itu makan, nah itu kalau ternyata di pantatnya banyak telur cacingnya, itu bisa menulari dirinya sendiri, kayak gitu, itu namanya autoinfeksi. Kemudian gigitan vektor, tadi ya sudah dibahas, filariasis atau malaria, terus transmisi vertikal, dari ibu ke janin, kayak gitu.
atau dari ibu hamil ke janinnya, atau dari ibu yang menyusui ke bayinya melalui air susu. Misalnya ini toksoplasmosis, itu bisa. Kemudian transfusi darah itu ya melalui darah ya kan, apalagi kan darah. Nah, kalau ditransfusikan itu kan ya udah langsung ngalir ke tubuh si penerimanya. Nah, kemudian siklus hidup parasit. Ini nanti akan kita pelajari satu-satu sesuai dengan jenis parasitnya, karena ini sangat penting sehingga kita bisa memutus rantai penularan dan intinya bisa mencegah manusia itu terinfeksi gitu. Jadi ada yang direct atau simple, hanya butuh satu inang. Ada juga yang indirect atau kompleks, jadi dia butuh lebih dari satu inang. Contohnya yang direct itu banyak kan protozoa ya. Jadi protozoa itu kan biasanya nanti dia membentuk kista dulu, terus pretrofozoid, terus trofozoid kayak gitu. Jadi protozoa yang dewasa. Terus kalau yang indirect atau kompleks itu jadi dia yang ada bentuk larvanya atau nimfanya gitu. Jadi dia imago itu tuh yang bentuk dewasa. Jadi bentuk dewasa menghasilkan telur pecah jadi larva atau nimfa, kemudian jadi pupa, kemudian baru jadi yang dewasa. Nah, bedanya larva sama nimfa itu apa? Kalau larva, dia itu biasanya beda dengan bentuk dewasanya, kayak gitu. Sedangkan kalau nimfa itu dia sama kayak bentuk, hampir mirip dengan bentuk dewasanya. Kemudian, patogenesis. Jadi bagaimana bisa si parasit itu menimbulkan kesakitan atau bermanifestasi klinis pada manusia. Pertama itu bisa karena trauma mekanik atau iritasi. Nah, ini tadi misalnya yang saya ceritakan yang masuk melalui kulit. Kalau yang masuk melalui kulit, itu kan dia akan mengiritasi si kulitnya kan. Nanti akan menimbulkan rash atau kemerahan. Nah, itu contohnya. Kemudian inflamasi. Inflamasi itu kan peradangan. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan respon imunologi ya. Jadi, kalau memang ada benda asing, terus nanti pastikan respon imun kita itu akan berusaha melawan benda asing itu kan. Nah, nanti efek sampingnya akan terjadi inflamasi. Tuh. Ini ya pada hampir semua parasit akan kayak gitu nanti di dalam tubuh. Kemudian ada yang memproduksi enzim dan nekrosis. Jadi si parasit itu dia akan menghasilkan enzim dan bisa membuat sel-sel tubuh kita itu mati, gitu, enzimnya gitu. Terus alergi. Alergi juga sama dengan inflamasi, jadi ini respon imun, tapi kalau alergi itu kan respon imun yang berlebihan ya. Tuh. Terus neoplasma atau tumor atau kanker. Jadi karena nanti dari inflamasi terus menjadi nekrosis, kemudian dia lama-lama akan bisa bermutasi sel-selnya terus terjadi neoplasma. Itu nanti pada sistosomiasis. Kemudian infeksi bakteri sekunder. Jadi misalnya itu pada filariasis nanti ada, kan kalau filariasis itu kan menyebabkan limfedema ya, jadi kakinya bengkak. Nah itu tuh
rawan terjadi luka. Nah, kalau udah terjadi luka, itu tuh bisa jadi sumber infeksi. Jadi bisa bakteri-bakteri itu tuh bisa masuk lewat situ kayak gitu. Jadinya nanti bisa terjadi infeksi bakteri sekunder. Jadi menyebabkan namanya selulitis gitu. Nah, ini kalau tidak segera ditolong ini bisa sampai kematian gitu. Terus toksin. Jadi parasit itu ada yang menghasilkan toksin, nah itu yang membuat sakit. Nah, terus kita akan bahas sedikit tentang imunologi. Jadi di imunologi itu dipengaruhi oleh ada dua faktor ya, dari faktor hostnya sendiri dan faktor parasitnya. Kalau dari faktor host, pasti dipengaruhi oleh kondisi imun si hostnya. Jadi manusianya itu gimana? Dia kalau memang imunnya lagi jelek, pasti akan lebih rentan parasitnya itu akan bermanifestasi klinis kayak gitu. Terus dari sisi umur ya, pasti kalau anak kecil ataupun yang lansia itu juga akan lebih rentan, atau ya itu. Kemudian nutrisi. Jadi ya pasti kalau misalnya kita asupan nutrisinya itu jelek, itu juga bisa lebih rentan terkena infeksi. Kemudian genetik. Kalau genetik ini kan memang ada faktor-faktor khusus gitu ya. Tuh, kemudian dan berbagai mekanisme pertahanan. Jadi ya masuk ke imun tadi itu sebenarnya gitu. Kemudian kalau dari faktor parasitnya, nanti yang mempengaruhi berat atau ringannya penyakit itu ada jumlah atau ukuran parasit itu sendiri. Yang pasti semakin banyak, semakin besar ukurannya itu pasti akan menimbulkan manifestasi klinis yang lebih parah. Terus bagaimana rute masuknya? Nanti kan ada macam-macam. Lewat kulit, lewat oral, lewat hubungan seksual, kayak gitu. Terus frekuensinya. Seberapa sering bisa menginfeksi gitu. Terus bagaimana dan mekanisme menghindari imun. Jadi parasit ini punya cara-cara agar terhindar dari imun. Jadi imun kita bisa tidak mengenalinya. Nah, atau jadi nggak bisa membunuh si parasit ini gitu. Nah, kalau dari secara umum imunitas inang itu tuh dibagi dua. Ada yang sebenarnya itu kan tujuannya protektif ya. Jadi sebenarnya untuk melindungi diri kita. Tetapi nanti kalau misalnya sudah terlalu banyak parasitnya atau benda asingnya, itu tuh nanti akan menimbulkan respon yang berbahaya atau tidak diinginkan. Nah, sebenarnya kan kalau secara umum dibagi dua ya imunitas ya. Mungkin sudah pada tahu ada imunitas innate atau bawaan. Dan imunitas adaptif gitu. Atau yang didapat. Nah, kalau yang bawaan itu kan dia adalah yang innate itu kan dia istilahnya kalau kayak tentara itu tuh garda terdepannya dulu gitu. Garda terdepannya si innate ini. Jadi dia itu kalau misalnya ada benda asing, entah bakteri, parasit, virus, mencoba masuk ke tubuh kita, itu mereka dulu yang maju, kayak gitu. Nah, tapi kalau ini sifatnya innate ini dia non-spesifik. Jadi, non-spesifik ya. Jadi dia akan menyerang pokoknya siapapun, nggak
Dia nggak yang kenalan dulu, nggak, pokoknya siapapun yang dianggap asing tuh akan dia serang gitu, nggak kenalan dulu. Nah, ini nih terjadi dari ada anatomic barrier. Jadi ini misalnya kulit. Kulit itu kan adalah kulit itu kan adalah pelindung terluar dari tubuh kita. Kemudian ada physiologic barrier. Jadi ini itu penghalang-penghalang yang bersifat fisiologis. Jadi termasuknya dari respon imun tadi itu. Kemudian fagositosis. Fagositosis ini biasanya kan langsung makan si kuman-kuman itu kan. Dia biasanya ini yang berperan adalah makrofag. Kemudian komplement. Kalau komplement itu dia nanti bisa memicu dia akan dikeluarkan oleh sistem imun tubuh kita. Seperti C1 ada C kan, biasa komplement kan ininya C ya, ada C3, C4. Nah, itu tuh nanti dia akan menempel di si kumannya itu atau parasitnya. Nanti parasitnya akan bisa mati sendiri gitu. Terus NK cell atau natural killer cell. Ini dia hampir sama kayak makrofag, jadi dia juga fungsinya itu langsung bunuhin aja itu parasit-parasitnya gitu. Kemudian kalau misalnya udah ketemu yang innate immunity ini, ternyata parasitnya masih kebal, masih kuat, tuh dia berhasil melewati yang imunitas tingkat pertama, nanti dia akan baru ketemu sama yang acquired adaptive immunity. Jadi yang didapat ya. Nah, kalau yang innate tadi kan dia itu sistemnya cepat. Jadi dalam waktu menit sampai jam itu tuh udah langsung dia langsung maju kayak gitu istilahnya. Tapi kalau yang adaptif ini dia butuh biasanya beberapa hari untuk bisa menghasilkan antibodi yang nanti akan menyerang antigen itu, atau antigen itu kan si parasit tadi. Nah, adaptive immunity ini dia sifatnya spesifik ya. Jadi dia harus kenalan dulu nih sama parasitnya. Setelah kenalan nanti kan dia tahu, oh ini parasitnya si Ascaris, oh ini parasitnya si Strongyloides kayak gitu. Nah, yang berperan ini ada dua, limfosit B sama limfosit T ya. Kalau yang limfosit B ini dia nanti akan diaktifasi oleh antigen. Antigen itu ya si parasit tadi, kumannya tadi. Itu kan dia mengeluarkan protein-protein gitu kan. Nah, protein-protein itu tuh antigennya. Nah, antigen itu akan memicu si sel B atau limfosit B untuk mensekresi antibodi. Antibodi itu kan kalau digambar biasanya kayak huruf Y gini ya. Gitu. Jadi misalnya ini si kan kayak huruf Y gitu kan. Jadi misalnya ini si
misalnya ini ada antigen. Nah, nanti si antibodinya itu akan nempel di sepanjang permukaannya si antigen itu kan. Nanti dia akan istilahnya membuat si antigennya akan mati. Gitu. Nah, biasanya kalau parasit itu nanti antibodinya yang terbentuk adalah yang IgE. Dan ini juga bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Kalau terjadi reaksi hipersensitivitas, nanti antibodinya ini, si IgE-nya akan menyerang sel-sel kita sendiri yang masih sehat, nanti akan menimbulkan manifestasi klinis. Gitu. Kemudian kalau yang sel T, itu dia sebenarnya sel T itu kan ada macam-macam ya, ada sel T memori, sel T yang sitotoksik kayak gitu. Jadi kalau yang sel T sitotoksik itu nanti ya intinya dia sama, dia akan membunuh si antigennya gitu. Tetapi kalau sel T memori itu dia cuman kenalan aja, kemudian dia yang menyimpankan memori itu. Jadi kalau misal nanti di lain hari kita kena parasit yang sama lagi, sel T-nya udah hafal, oh aku udah pernah kenalan sama parasit ini gitu. Nanti tinggal mengeluarkan sel T sitotoksik untuk membunuh si parasitnya itu. Gitu. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya, nah ini nanti kebanyakan itu dengan diagnostik dengan mikroskop ya. Jadi biasanya sampelnya itu dari tinja atau dari urin juga bisa, dari darah juga bisa. Nah, ini bisa dilihat di bawah mikroskop, atau kalau kita mau lihat cacing dewasa itu bisa pakai mata telanjang. Gitu kan ada yang panjangnya 1 cm juga ada gitu. Terus ada yang metode kultur, tapi kalau kultur ini jarang sih ya, karena kan mungkin lama. Terus ada metode imunodiagnostik, jadi memakai antigen dan antibody detection. Jadi kita pakai IgG atau IgM yang spesifik terhadap parasit itu. Tapi kalau di Indonesia masih jarang ya, karena mahal kan mungkin dan belum ada reagennya. Terus metode molekuler ini yang hubungannya sama DNA, RNA, genetika gitu ya. Itu juga belum ada di Indonesia, masih jarang. Paling kalau yang yang imunodiagnostik itu yang saya tahu itu malaria. Cuman itu juga adanya di kota-kota besar aja. Kalau di rumah sakit saya masih pakai hapusan darah tebal. Kemudian teknik senodiagnostik. Nah, ini itu jadi kita memakai serangga arthropoda, misalnya kutu. Jadi ini sebenarnya tekniknya teknik zaman dulu ya. Jadi si serangganya itu kita suruh menghisap darahnya orang yang sakit, yang dicurigai terinfeksi parasit. Nah, kalau udah minum darahnya gitu, terus nanti kita meneliti si serangganya ini. Kita belah lah atau ya kita teliti di bawah mikroskop ya, nanti kita menemukan parasitnya atau enggak, kayak gitu. Terus teknik imaging, ini nih misalnya nanti sistiserkosis ya, itu kan dia kan bisa menginfeksi otak. Jadi nanti kita bisa melakukan pemeriksaan MRI atau CT scan. Kemudian untuk terapinya ini bisa yang pasti yang pertama itu pakai obat antiparasit ya. Nah ini harus diperhatikan nanti efek letal pada parasit dan juga efek samping pada manusia. Gitu. Terus pengobatannya ini kalau parasit ini nggak cuma perorangan aja, tapi juga pengobatan massal. Jadi ini salah satu cara untuk memutus
rantai penularan ya. Itu misalnya filariasis itu kan kalau di Indonesia itu ada programnya, kayaknya sampai tahun 2018 itu masih ada. Jadi program pemberantasan kaki gajah. Nah, itu di puskesmas, jadi semua orang di daerah endemis itu nanti dikasih obat si DEC, diethil karbamazid, gitu. Kemudian tindakan bedah. Ini kalau yang udah parah ya, misalnya sering kan lihat foto-foto ada usus yang ketika dibuka itu isinya cacing semua. Nah, itu tindakan bedahnya itu salah satunya kayak gitu. Terus yang pasti memperbaiki keadaan umum dan daya tahan penderita. Kan kalau misalnya imunnya bagus, itu bisa menyerang parasitnya sendiri kan gitu. Terus yang paling tidak kalah penting adalah perbaikan sanitasi ya. Ini termasuk yang paling penting karena parasit ini kan cenderung lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang hygiene-nya itu kurang, kebersihannya itu kurang gitu. Kemudian pendidikan kesehatan, PHBS ya kalau di puskesmas itu, sama pemberantasan vektor itu juga penting untuk memutus penularan. Oke, sekarang tadi udah sedikit tentang parasitologi dasar. Sekarang kita lanjutkan ke membahas masing-masing parasitnya ya, yang udah tadi saya kasih kisi-kisinya di awal. Jadi ini saya bahas yang infeksi kulit dulu. Jadi ada tiga, pediculosis, scabies, dan cutaneous larva migran. Yang pertama kita bahas tentang pediculosis capitis dulu. Atau nama lainnya kutu ya, kutu rambut ya. Nah, terus etiologinya nama kerennya Pediculus humanus varcapitis. Kemudian ya dia ini kan seringnya memang pada lingkungan yang padat gitu ya. Misalnya saya nggak menstereotipkan, cuman itu lebih rentan lingkungan-lingkungan misalnya asrama, pondok pesantren, terus LP, lembaga permasyarakatan, itu kan yang tidurnya bareng-bareng, bisa satu kamar atau satu kasur bareng-bareng. Nah, itu kan mudah sekali untuk terjadinya penularan ini kan. Terus yang jelas memang karena hygiene tidak baik. Kemudian ya tadi metode penularannya itu dengan kontak fisik erat dengan kepala penderita, jadi kutunya bisa loncat-loncat. Kemudian melalui fomet yang terinvestasi. Fomet itu barang-barang milik si penderita, misalnya handuk, baju, kerudung gitu. Kan jadi kalau makainya berbarengan, nah itu tuh bisa menjadi media penularan. Kemudian gejalanya ya yang pasti gatal ya di kepala. Nah, ini kenapa bisa gatal? Jadi itu karena ada reaksi persensitivitas terhadap si saliva atau feses kutunya gitu. Terus pemeriksaan fisiknya itu ya paling gampang ya nyari kutunya ya atau nyari telurnya. Dia itu banyakan biasanya di daerah oksipital sama retroaurikular. Nah, ini gambarnya ya secara mikroskopis. Terus ini serangganya, ini telurnya. Nah, ini telurnya.
Kemudian untuk tata laksananya, yang pertama itu kan biasanya memang rambutnya dipotong dulu ya, biar memudahkan untuk mencari si kutu-kutunya itu, gitu kan. Setelah itu nanti disisir dengan serit. Terus kemudian untuk first line-nya itu dia nanti bisa pakai permetrin. Permetrin dibiarkan dulu, jadi dibiarkan selama 2 jam, habis itu baru dibilas. Permetrin itu kalau dibahas obat yang biasa ditemukan di apotek itu ya Peditox itu ya. Kemudian alternatifnya bisa dikasih Malathion 0,5% atau Gamexan 1%. Kemudian pedikulosis pubis. Kalau ini tadi sama kutu juga, tapi dia predileksinya di bagian kelamin ya. Dia lebih suka di rambut pubis. Etiologinya petirus pubis, kemudian dia ya penularannya ya bisa dengan akibat hubungan seksual. Gejalanya yang pasti pertama gatal, kemudian untuk patognomonicsnya atau ciri khasnya dia itu nanti ada black dot atau bercak hitam di celana dalam yang warna putih saat bangun tidur. Nah, ini kenapa ada bercak hitamnya itu tuh sebenarnya krusta dari darahnya darah kita. Jadi si pitirus pubisnya itu akan menggigit-gigitin kulit, terus kan nanti akan berdarah. Nah, itu kan akan menimbulkan krusta. Nanti krustanya akan nempel di underwear, itu bentuknya hitam, kayak gitu. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu selain menemukan si petirus pubisnya, itu juga bisa kita menemukan bercak abu-abu atau kebiruan, atau nama lainnya makula cerulae di daerah pubis. Nah, ini ya gambaran secara mikroskopis. Kemudian kalau dilihat di permukaan kulit ini seperti ini. Kemudian untuk ya edukasinya sama ya, tetap menjaga kebersihan, kemudian kalau bisa rambut kelaminnya dicukur, kemudian pakaian dalamnya itu tuh direbus atau disetrika biar pada mati petirus pubisnya. Kemudian yang penting juga mitra seksualnya itu juga harus diobati, karena kalau enggak nanti jadinya pingpong fenomenon. Jadi kalau enggak dua-duanya diobati, nanti satu aja yang diobati sama aja, nanti bisa menular lagi. Untuk terapinya pakai benzil benzoat 25%. Didiamkan selama 24 jam ya, ini maksudnya. Kemudian diulangin 4 hari kemudian. Kalau misalnya belum hilang gatalnya kayak gitu. Tapi kalau udah hilang ya udah biarin aja. Kemudian skabies. Skabies ini dia itu nanti etiologinya kan Sarcoptes scabiei, var hominis. Kemudian dia itu juga sama ya, untuk faktor resikonya biasanya pada yang permukiman padat. Biasanya ya juga pada asrama, pondok pesantren kayak gitu. Jadi kalau ketemu pasien yang
apa namanya? Kalau ketemu pasien yang kita curigai SKBS, kita harus tanya ini apa dia ini apakah tinggal di pesantren atau pokoknya di lingkungan padat apa enggak, terus teman-temannya ada yang punya gejala yang sama apa enggak, kayak gitu. Soalnya ini khas banget sih, saya udah sering nemuin itu ya kasusnya biasanya kayak gitu. Jadi memang ya nggak harus di pesantren, tapi pokoknya si satu keluarga atau satu rumah itu tuh ada orang lain yang sebelumnya terkena atau juga lagi terkena gitu. Kemudian dia penularannya bisa kontak langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya sama ya, misalnya dari benda-benda yang dipakai secara berbarengan. Bahkan spray, selimut, kayak gitu tuh juga bisa. Jadi nanti salah satu pencegahannya spray, selimut, gitu-gitu semua harus dicuci dengan air hangat. Gitu. Kemudian tanda kardinalnya itu jadi tanda khas dari si skabies ini, dia itu pruritus nocturna atau dia itu akan terjadi gatal khususnya pada malam hari gitu. Kemudian dia menyerang manusia secara berkelompok tadi ya, jadi harus ditanyakan bagaimana anggota keluarga yang lain gitu. Kemudian dia itu nanti akan membentuk terowongan atau kanal di kulit, terus secara UKK nanti akan terlihat papul, vesikel, kayak gitu, di tempat-tempat predileksi. Yang biasanya itu di tempat yang stratum korneumnya tipis, misalnya di sela-sela jari, gitu, atau di organ kelamin itu juga bisa, di alat kelamin juga bisa. Terus, kalau secara mikroskopis, nanti kita akan menemukan tungau. Nah, kalau kita udah ketemu 2 dari 4 gejala ini, itu kita udah bisa mendiagnosis bahwa pasiennya itu kena skabies. Nah, jadi ini ya, penampakannya itu ada papul, eritem, bahkan kalau yang ini kan dia gatal kan, jadi kalau anak-anak itu biasanya suka digaruk. Nanti kalau digaruk jadinya infeksi, bahkan menimbulkan infeksi bakteri sekunder. Jadi bisa ada pustul gitu. Ini kayak udah mulai ada pustul-pustulnya. Nah, ini lokasi predileksinya banyakkan di telapak tangan, di alat kelamin, di pantat gitu. Sama di sela-sela jari kaki, itu juga banyak. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu ada 2. Yang pertama dengan Burrow in test. Jadi, kita akan menggosokkan tinta pada area kulit yang gatal di sini, kemudian dibersihkan dengan kapas alkohol. Terus nanti kita lihat kalau ada terowongan atau burrow itu nanti tintanya akan tertinggal kayak gini ya, sebagai garis hitam gitu. Ini berarti positif ya. Atau juga bisa dengan pemeriksaan di bawah mikroskop. Jadi kita ambil dulu sampelnya. Sampel kulitnya itu dengan cara meneteskan mineral oil ke buraunya tadi dan mengerok. Mengeroknya itu pakai blade tapi yang sisi yang tumpul ya, jangan yang tajam. Soalnya jangan sampai keluar darah gitu. Kalau keluar darah udah nanti beda lagi hasilnya. Kemudian nanti lihat di bawah mikroskop, ketemu deh ini si Sarcoptes scabiei-nya gitu. Kemudian untuk tata laksananya itu nanti bisa untuk lini pertamanya itu pakainya permetrin ya, permetrin 5%. Permetrin 5% itu kalau bahasa, maksudnya biasanya mereknya itu Scabimide itu. Terus dia itu cara makainya harus dijelasin gitu, karena ini penting. Jadi dia makainya pas malam hari aja 1 kali, dioleskan ke seluruh tubuh. Pokoknya dari leher ke bawah itu semuanya, enggak cuman yang ada UKK-nya, ada manifestasi kulitnya. Jadi harus semuanya dioleskan, terus didiamkan selama
8 jam, pokoknya ditinggal tidur. Nah, besok paginya baru dibilas, kayak gitu. Nah, itu bisa diulang 1 minggu kemudian. Terus memang ada efek sampingnya ya, kayak rasa terbakar dan menusuk sama gatal. Dan tapi ini nggak boleh dikasih pada bayi kurang dari 2 bulan. Terus karena dia FDA-nya B, berarti dia aman buat ibu hamil. Gitu. Terus kalau misalnya di daerah atau di puskesmas itu Skabimed suka nggak ada, Permethrin suka nggak ada kan, karena kan itu sebenarnya mahal. Jadi bisa pakai sulfur precipitatum atau salep 24. Nah ini cara makainya sama, diolesinnya sama, tapi dia 3 hari berturut-turut. Gitu. Selain Permethrin nggak boleh dipakai ke ibu hamil ya, karena yang lainnya kategorinya C. Atau kalau nggak ada semua bisa pakai emulsi benzoyl benzoat. Atau juga bisa pakai Gamexan. Tapi kalau Gamexan ini dia nggak perlu diulang. Dan dia ini nggak boleh dipakai pada anak usia kurang dari 6 tahun. Gitu. Kontraindikasinya lebih banyak ya. Terus pada Norwegian scabies atau yang crusted scabies nanti kita bahas juga sama penderita kejang. Kemudian jangan lupa untuk edukasinya, perbaikan hygiene, terus yang diterapi nggak cuma yang penderita, tapi semuanya, semua anggota keluarganya gitu. Sama tadi spray, handuk, segalanya itu harus dicuci gitu, dicucinya pakai air hangat. Oh iya, karena ini udah jam 8 lebih 10, kita istirahat dulu ya. Ini saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya kita akan memasuki sesi break, di mana